warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lukman Hakim SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Tangerang Selatan. Tempat saya mengajar adalah SDN Perigi 03 Kecamatan Pondok Aren. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai dari beberapa kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan ketika kepala sekolah tersebut menghadapi kasus-kasus yang memang mengandung unsur dilema etika atau rujukan moral. Untuk itu, dalam rangka memenuhi tugas dari modul 3.1 tepatnya pada bagian demonstrasi kontekstual ini, saya akan mencoba mewawancarai dua kepala sekolah, yakni kepala sekolah SDN Perigi 1 dan kepala sekolah SDN Perigi 03 tempat saya mengajar. Mari kita simak untuk wawancaranya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lili Mulyawati, Kepala Sekolah SD Negeri Perigi 03. Pada hari ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Lukman selaku calon guru penggerak dari SD Negeri Perigi 03. Wawancara hari ini terkait tentang permasalahan atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Semoga wawancara ini bisa menjadi masukan untuk Pak Lukman di dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Semangat Pak Lukman, hebat, mudah-mudahan lancar dan sukses sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu, sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon izin Ibu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu nih pagi hari ini untuk kita berbincang-bincang Bu ya. Kebetulan saya ada petugas nih dari guru terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah seperti itu. Jadi kita wawancara nih gitu Bu. Boleh, silakan. Iya. Oke, kita mulai Bu ya. Iya, baik. silakan. Ibu selama kepemimpinan ini ya Bu ya, artinya pertama bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh begitu. Memang banyak sekali ya permasalahan yang terjadi di sekolah. Sebelum kita mengidentifikasinya itu, kita sendiri juga harus tahu dulu nih, apa sih dilema etika itu dan apa tadi satu? Rujukan moral. Rujukan moral. Dilema etika itu apa? Rujukan moral itu apa? Nah, setelah kita mengetahui kedua hal tersebut, nah kita baru nih memilah-milah. Kita lihat, kita perhatikan permasalahannya itu apa aja. Dari semua permasalahan yang terjadi, baru kita kelompok-kelompok, kita identifikasi sesuai dengan rujukan moral atau dilema etika itu sendiri. Jadi kita kelompokkan dulu, kita klasifikasikan dulu, kita lihat dulu semuanya, kemudian kita klasifikasikan, kita masuk mana, dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Berarti
berarti langkah pertama memang harus kita pilih dulu Bu ya. Kita harus tahu dulu nih masalah yang kita masalah hadapi itu apa aja nih. semuanya yang ada semua kita tampung, kita semua kita kita buat skemanya dulu, baru kita buat klasifikasinya. Selanjutnya Ibu ya, ketika kita sudah mengenal nih ya jenis permasalahan yang kita hadapi, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau mengambil sebuah keputusan Bu di sekolah kita ini ya, yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu, sama-sama benar tentunya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu gimana Bu? Iya, kita kan di suatu instansi, apalagi ini instansi pendidikan, kita kan ingin semua berjalan dengan baik, kita berjalan dengan baik, dan kita ingin memajukan sekolah ini juga dengan semua orientasinya kepada siswa. Kalau seandainya ada suatu dilema etika, nah kedua-duanya ini permasalahannya itu menuju ke arah kebaikan, tapi kita lihat dulu orientasinya itu. Orientasinya nanti itu lebih mengarah ke siswa atau ke misalnya ke kepentingan yang lain gitu. Karena pada dasarnya sekolah ini hanya ingin memajukan, mencerdaskan siswa. Jadi kita bisa memilih, melihat mana yang urgensinya, kepentingannya itu ke siswa, dan kepentingannya itu nantinya akan menghasilkan hal yang baik pula, lebih baik, yang paling baik. Walaupun ini baik nih, semuanya baik, tapi kita ambil yang terbaik. Gitu. Jadi Ibu mengharapkan keputusan Ibu menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk siswa. Untuk siswa ya, tetap berpusat pada murid Bu ya. Betul. Baik, kalau boleh tahu nih Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kan kebetulan saya sendiri pun baru setahun nih menjabat kepala sekolah nih ya. Iya, baru setahun menjabat kepala sekolah. Tapi alhamdulillah ya, sedikit demi sedikit kita juga sama-sama nih berusaha untuk yang terbaik buat siswa. Nah, langkah-langkah apa yang selama ini sudah saya laksanakan? Yang pertama, kita berkoordinasi dengan semua stakeholder ya. Iya, rekan-rekan sejawat. Betul. Kita diskusi, kita minta masukan ya. Kalau sudah kita diskusikan, kita masukkan, kita ambil nih suara yang terbanyak. Tapi suara yang terbanyak itu kita juga harus bisa melihat ya, kembali tadi hal-hal apa dari masalah ini yang terjadi, kita minta masukan. Tapi masukannya ini orientasinya kembali lagi kepada siswa gitu. Pokoknya saya ingin berharap sekali bahwa sekolah ini bisa maju, walaupun ada masalah-masalah apapun, kita bisa diskusikan bersama. Kita kumpulkan teman-teman, kita kumpulkan guru-guru, kita saling diskusi bersama ya. Karena sesuatu yang bersama jadi lebih mudah. Betul kalau Oke. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan sebuah keputusan ya, pada kasus-kasus terutama yang dilema etika yang memang pada dasarnya dua-duanya benar nih tapi kira-kira apa saja yang Ibu anggap efektif untuk menyelesaikan masalah itu? Ya, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, musyawarah. Pokoknya segala sesuatu harus kita musyawarahkan gitu kan. Nah, kita kan jangan sampai lah istilahnya di dalam kita mengambil keputusan itu nantinya itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang lain baik. Jadi kalau dengan musyawarah kita bisa saling berdiskusi, kita membicarakan, membahas dengan suara yang terbanyak. Jadi belum tentu nih apa yang menurut kita baik, menurut yang lain juga baik. Jadi
Itulah gunanya musyawarah ya. Betul, betul. Pengambil suara terbanyak gitu Iya, ya. iya. Kemudian Bu nih, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih buat Ibu? Tantangannya ya? Dalam mengambil sebuah keputusan. Iya, iya, iya. Gitu. Pada kasus-kasus di 5 ITK pasti kan Ibu punya tantangan nih. Waduh. Betul, betul, tantangan itu selalu ada. Ya, tantangan itu selalu ada. Yang paling berat menurut saya di sini ya, di sini Iya. kan masing-masing sekolah kan beda-beda. Betul. Di sini itu adalah yang pertama tentang kinerja, ya, kinerja. Kemudian yang kedua tentang itu jika ada masalah yang timbul, gitu kan? Aduh, ini bagaimana nih? Nah, kemudian apa namanya kita bisa kembali lagi tadi ke diskusi, kita selesaikan bersama-sama. Nah, kalau tantangan yang paling berat di sini adalah tentang bagaimana mengkondisikan siswa agar menjadi siswa yang bermoral baik, agamis, berkarakter. Itu bagaimana kita membangun anak seperti itu, anak yang seperti itu yang didambakan oleh kita semua. Dan pasti nggak mungkin sendiri Bu ya. Iya, nggak mungkin sendiri. Bagaimanapun kita juga harus Bekerja sama. Iya, bekerja sama. Nah selanjutnya Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah catatan atau jadwal atau tata cara kemudiannya gitu ya, tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Pasti kan Ibu banyak nih masalah nih yang timbul gitu. Apakah Ibu langsung selesaikan saat itu atau mungkin Ibu susun dulu nih mana masalah yang memang harus diselesaikan gitu? Iya. Gimana Bu? Iya. Kalau sekolah ini kan memang sudah punya program, ya kan? Program dari awal tahun sampai akhir tahun dalam 1 tahun itu. Tapi kalau kita menghadapi suatu kasus itu kan pasti kan akan timbul tidak kita duga nih. Iya. Tidak kita duga kan, kapanpun pasti suatu masalah pasti akan muncul. Nah, kalau kasus tersebut memang harus kita selesaikan saat itu, berarti kita harus langsung nih kita selesaikan, kita koordinasikan dulu, kita kumpulkan semua stakeholder yang ada di sekolah ini, kemudian kita bahas bersama-sama, kemudian kita putuskan. Tapi kalau kasus itu benar-benar harus urgent dan saat itu harus diselesaikan, ya saya harus ambil keputusan. Gitu. Saya ambil keputusan, saya ambil langkah yang terbaik. Setelah itu, karena hal itu memang harus diselesaikan saat itu juga, berarti kita harus ambil keputusan yang tepat dan keputusan itu tidak merugikan orang lain. Tapi tetap Ibu punya ini ya, skala Tetap prioritas ada. ya. Tetap ada. Baik, selanjutnya Ibu ya, dalam setiap Ibu menghadapi persoalan atau permasalahan apapun ya, gitu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika ini? Pastinya ada. Ada. Pastinya ada. Dan logikanya begini Pak Lukman, kan seiring dengan bertambahnya usia, orang juga sudah pastinya akan lebih bijaksana. Dan di sini pun juga sudah ada, saya lihat ada beberapa yang memang usianya sudah matang, selain senior lah gitu ya. Nah, itu yang sering sekali saya untuk minta masukan. Dan dari yang senior ini kan otomatis nantinya juga dia akan punya masa pensiun. Nah, kita juga sudah bisa melihat nih siapa nih yang akan muncul generasi. Gitu. Nah, betul gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti seiring dengan ini yang muda ini akan mengikuti, akan menjadikan bagi saya bisa saya mintai masukan, saya berkoordinasi, saya ajak diskusi gitu untuk
menyelesaikan jika ada kasus-kasus yang memang perlu kita selesaikan bersama. Betul, terbiasa nih Bu ya. Ya, Baik begitu Ibu, kita udah mulai nyampe di penghujung ini nih pertanyaan Ibu ya. Jadi ujungnya intinya. jadi gini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan ini ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, terutama kasus-kasus yang dilema etika nih Bu? Gimana? Ya, alhamdulillah dengan adanya kita menghadapi beberapa kasus-kasus yang ada, sudah pastinya akan lebih mendewasakan diri kita. Gitu kan? Kita semakin dewasa, kita semakin lebih bijak, kita lebih lebih matang lah, gitu kan ya. Lebih siap menghadapi masalah. Iya. Ya mudah-mudahan sih kita tidak ada masalah. Kita berharap tidak ada masalah. Betul. Tapi kalau jika ada masalah ya dari pengalaman-pengalaman yang dari sekian ini yang sudah kita hadapi bisa menjadi pemikiran atau pengambil pembelajaran, pengambil keputusan kita dalam menghadapi jika ada masalahnya. Mudah-mudahan sih tidak ada jika ada masalah yang lebih berat. Tetapi Allah itu Maha tahu, Allah itu Maha bijak. Kita pasti akan, setiap ada masalah pasti ada jalannya, ada penyelesaiannya. Betul. Ya. Dan tentunya mudah-mudahan setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan masalah yang berikutnya. Betul. Itu yang terpenting Bu ya. Betul. Iya. Pokoknya kita semua harus solid dan Pak Lukman juga harus selalu semangat untuk menggantikan kita nanti ini. Mohon dukungannya Bu ya. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Sama-sama, Bu sudah meluangkan waktunya dan sudah mau berbagi pengalamannya dengan saya ini. Sama-sama. Saya jadi termotivasi, semangat. Ternyata memang tidak mudah menjadi sebuah pemimpin ya. Tidak mudah. Harus bisa kita nggak pihak kiri, nggak pihak kanan, harus benar-benar netral gitu. Dan itu sebuah hal yang menurut saya sangat sulit dilakukan tapi mudah dikatakan. Gitu. Tapi kalau kita jalani dengan hati, dengan perasaan, dengan niat tulus, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Mungkin Pak Lukman bisa merasakan dan bisa melihat, oh ya seperti ini. Kan semakin kita dewasa semakin kita, kita bisa melihat nih, oh orang ini seperti ini, orang ini seperti ini. Nah bagaimana kita menghadapi orang ini, kita menghadapi orang ini. Kan nanti seiring usia kita nanti kita akan bisa seperti itu. Pasti bisa dengan sendirinya, semakin bijak tentunya. Betul, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Baik, terima kasih Bu sekali lagi. Sama-sama. Sekian mungkin dari saya mohon pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Hayati, Kepala Sekolah SD Perigi 01, yang dalam saat ini saya berkesempatan untuk diwawancarai oleh Pak Lukman Hakim untuk melengkapi tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik Bu, mohon maaf saya menunggu waktunya sebentar. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan pendidikan guru yang saya mohon izin Bu sebelumnya. Ya, insya saya jawab sebisa saya. Siap. Baik Ibu, alhamdulillah nih saya ingin bertanya Bu ya, ini kan selaku kepala sekolah di SD Negeri 1 ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu ya, selama ini Ibu menjadi kepala sekolah nih ya, itu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral?
saya aja ya ini harus kalian pengalaman. Kebetulan tentunya saya baca lagi untuk mengidentifikasi tentunya kita melakukan identifikasi dulu lah. Kemudian setelah itu kita memisahkan mana yang masuk di 5 etika, mana yang masuk di 5 moral. Karena di situ ada yang namanya benar versus benar atau benar versus salah. Namun pada intinya kita nanti akan bermuara kepada mencari solusi atau mengambil keputusan yang untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Ya, bersama. Tidak kepada individu, tapi lebih baik mana yang masalah untuk orang banyak. Baik, tapi tetap mengutamakan kepentingan murid tentunya Oh, betul. keputusan yang sekolah terutama. Baik, selanjutnya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, jadi dilema etika Ibu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini benar, bilang ini benar, nah ini bagaimana tindakannya gitu selama ini? Yang agak berat ya. Iya, dilema. Apa namanya, untuk hal yang ini memang kita tidak bisa menutup diri ya. Terkadang kita dihadapkan pada suatu dilema ketika benar dengan benar. Kita ada skala prioritas tentunya. Ya, skala prioritas itu yang tentu dengan berkeadilan. Tidak mengedepankan faktor like and dislike, tetapi lebih kepada mengutamakan untuk kemaslahatan bersama. Dan ketika dihadapkan pada dilema seperti itu. Nah, kemudian hal ini dilakukan supaya apa yang kita putuskan itu tidak merugikan sama satu pihak. Iya. Ya, tapi keduanya karena benar versus benar, jadi kita keduanya itu kita kasih suatu solusi atau ambil keputusan yang nyaman untuk kedua belah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Betul ya. Baik, tapi kira-kira Ibu bisa ceritakan nih langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih ya yang Ibu biasa lakukan ketika Ibu mengambil sebuah keputusan? Nah, Biasanya saya ketika berhadapan dengan itu, sebelumnya saya mengambil keputusan, kemudian ada beberapa proses yang saya lakukan ya untuk menghindari suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian sebelumnya juga saya melakukan kayak semacam pertimbangan lah ya, untuk mencari alternatif gitu kan, supaya saya tidak merugikan keputusan saya tidak merugikan salah satu pihak tadi, sehingga saya harus menggali dari berbagai menggali, misalkan ada dua versi, saya harus menggali dari kedua belah pihak, tidak hanya satu pihak, dan saya harus mengesampingkan rasa kasihan atau rasa yang berkaitan dengan pribadi lah, yang lebih kepada profesionalitas kita yang kita tunjukkan. Karena seperti itu selain kita mengidentifikasi, mencari informasi, menggali informasi, lalu kita juga bisa berdiskusi ya, dari musyawarah dan sumber-sumber yang lain. Misalkan ada dua permasalahan ya, yang kita anggap yang ini benar, yang ini benar. Nah kemudian kalau misalkan kita dari satu versi saja, kita kan belum tahu yang versi yang satu. Oleh karena itu kita sebagai seorang leader tentu kita harus kalau istilah dalam agamanya tabayun ya. Ketika dihadapkan dengan satu permasalahan itu kita kedua-duanya kita tampung. Setelah itu kita mencari mengadakan semacam penelitian atau penyelidikan lah. Ya, karena kan dari sini pasti ada pihak-pihak yang bisa kita gali informasinya seperti apa, prioritasnya seperti itu. Intinya kita harus tambahin dulu. Ya. Nah selanjutnya nih Bu ya, selain mungkin tambahin tadinya, selama ini yang Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil sebuah keputusan, khususnya nih Bu ya, kasus-kasus yang memang mengandung dilema etika, jadi di mana keduanya itu hal yang benar gitu dilakukan gitu. Kira-kira ada nggak? Kalau saya sih
untuk melakukan efektivitas ya dalam hal itu, biasanya saya dapat lakukan dalam mengambil keputusan itu dengan membawa atau nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus yang saya hadapi dengan cara mengidentifikasi, kembali identifikasi ya. Kembali saya mengidentifikasi, kemudian saya melakukan setelah identifikasi saya ibaratnya membuat skala prioritas mana yang real, mana ini yang masuk akal, mana ini yang sekiranya apa sih kejadiannya itu betul-betul sesuai dengan apa yang ada. Karena kan setiap informasi itu saya juga harus menyaring ya. Tidak semua informasi yang masuk ke kita itu belum tentu benar, sehingga kita harus betul-betul selektif ya dalam menentukan langkah-langkah sehingga kembali pada putusan yang sudah merugikan kedua-duanya. Mungkin memang harus penuh kehati-hatian Iya, tinggi, betul, ya. betul. Jadi jangan langsung memutuskan gitu ya. Jadi harus kita klarifikasi dulu, identifikasi dulu gitu dengan cara membuat efektifnya. Baik, selanjutnya Ibu ya, selama ini mungkin Ibu pernah ya menghadapi kondisi di mana Ibu harus menentukan sebuah keputusan yang dilema gitu ya, terutama mengandung dilema kita itu sendiri gitu. Namun hal apa yang merupakan tantangan dalam Ibu sendiri dalam mengambil sebuah keputusan itu gitu, khususnya dalam kasus dilema kita itu sendiri gitu. Sebagai seorang leader ya, kasus yang dihadapi tidak hanya satu kasus ya, pasti banyak, itu sangat kompleks ya, sangat kompleks, sangat beragam dan bervariasi, sehingga solusi dari kasus tersebut kita menjadi dalam kehidupan sebagai tantangan yang buat kita. Kemudian tentu kita harus berlandaskan pada prinsip pengambilan keputusan di mana dilema etika, di mana pada prinsip tersebut pengambilan keputusan dilakukan demi kebaikan semua pihak ya. Jadi kita tidak serta-merta tadi mengambil suatu keputusan, kemudian bagaimana kita juga harus berpikir pada cara berpikir dengan berbasis aturan ya. Ya, kita harus berpikir pada basis aturan itu artinya gini loh. Mungkin di satu sisi secara kita personal mungkin itu tidak ada masalah ya kan. Misalkan si A melakukan suatu pelanggaran ya, mungkin secara personal oke kita masih bisa tolerir secara personal, tapi kita juga kan membentuk dengan aturan. Ada aturan tertentu, norma-norma tertentu yang tidak bisa dilanggar, sehingga disitulah kembali profesionalitas kita dituntut di situ dalam mengambilkan suatu keputusan itu, sehingga meskipun kita secara kemanusiaan tidak ada masalah, tetapi secara aturan kita harus tegakkan. Jadi memang harus aturan kedinasan. Iya. Betul ya, kita harus bisa mengimbanginya sebagai pemimpin. Betul seperti itu, karena kita tidak bisa terlepas daripada aturan gitu kan dalam untuk memecahkan masalah tentang etika itu. Baik Ibu, selanjutnya nih Bu ya, apakah Ibu memiliki sebuah catatan atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Karena tadi Ibu bilang pasti banyak kan menghadapi sebuah persoalan gitu. Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau saat itu gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Artinya kan tadi banyak tuh pasti permasalahan yang dihadapi itu. Ibu biasanya gimana nih? Ibu langsung menyelesaikan di situ atau Ibu tampung dulu nih gitu? Gimana Bu biasanya? Kalau saya biasanya sebetulnya saya ada jadwal ya, kita punya tata kala ya. Itu yang sudah terprogram itu biasanya 3 bulan. Per 3 bulan itu kita sebetulnya 3 bulan itu kelamaan ya. Biasanya sih ada, cuma secara khususnya kita bahas itu per 3 bulan ya. Cuma kita mengadakan rapat bulanan, ada rapat bulanan ya. Biasanya dalam rapat itu suka kami bertanya, kita evaluasi, kita tanya. Itu untuk program yang terjadwal. Namun ada dua itu artinya ada juga program yang tidak terjadwal, sesuatu yang insidental sifatnya. Misalkan ada suatu, karena kita sifatnya sekolah ya, namanya sekolah kan masih ada tuh dalam suatu hari atau suatu minggu atau suatu kegiatan itu pasti ada sesuatu yang perlu penyelesaian seperti itu. Jadi, nah itu situasional ya, kalau memang yang hal itu perlu segera
dilakukan suatu tindakan ya kita spontanitas Langsung saat itu. Tapi yang berkalanya memang kita rutinnya itu per 3 bulan kita duduk bersama melakukan evaluasi itu untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Biasa itu ya. Jadi memang kita harus melihat dulu jenis permasalahan yang dihadapi ya. Kalau memang butuh penanganan cepat, kalau perlu saat itu kita tangani. Ya. Tapi kalau sampai bisa klarifikasi atau identifikasi kata itu tadi kita lakukan gitu ya. Karena itu kan berproses ya kalau ketika yang tadi dengan kita jadwalkan itu seperti tadi yang dari kita kan ada penanganan dari awal ya. Ketika ada suatu permasalahan dari kedua benar versus benar ini, tentu kita gali informasi dari salah satu itu kan untuk menyelesaikan dan untuk mengambil suatu keputusan itu kita perlu proses, perlu waktu ya, dan perlu informasi dari kiri kanan sehingga kita mendapatkan suatu keputusan yang tidak merugikan salah satu. Dan yang pasti keputusannya tidak menimbulkan sebuah permasalahan baru. Nah, itu yang kita minimalisir ya. Jadi keduanya sama-sama legowo dan kita juga tanamkan bahwa apapun yang keputusan yang kita ambil bersama itu yang harus kita sepakati bersama dan kita konsekuensinya tanggung jawab bersama. Baik. Selanjutnya nih Bu ya, adakah seseorang Ibu yang atau faktor yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lingkungan kita? Selama ini gitu. Ada yang bantu atau Ibu sendiri gitu? Tentunya ada ya kalau ada ya. Kita nggak bisa bekerja sendiri ya karena manusia itu adalah makhluk sosial. Yang tentunya akan selalu butuh kerjasama dengan pihak-pihak kolaborasi itu untuk berbagi berkolaborasi itu sangat mutlak, tidak bisa kita buat. Jadi termasuk dalam mengambil keputusan ini saya tentu dibantu oleh tim saya karena kan kita punya tim, ada tim pengembang kalau sekolah ya karena saya ini sekolah ya ada tim pengembang kurikulum, ada tim kesiswaan, ada tim sarpras dan sebagainya sehingga termasuk kesiswaan kan kalau tentang dilema etika ini masuknya kalau di sekolah kesiswaan ya ada di bawah kesiswaan. Mungkin kalau SMP BK ya guru BK anak SD itu nggak ada guru BK biasanya ditangani oleh kesiswaan itu tidak hanya kesiswaan dari kepala sekolah saja, kita juga mendapatkan bantuan itu dari teman-teman guru dan yang lainnya stakeholder yang ada di sekolah. Jadi kolaborasi perlu ya, penting dilakukan dalam sebuah tim tentunya gitu ya, luar biasa itu. Kita sudah di penghujung wawancara nih Bu. Jadi terakhir nih ya, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan khususnya di bidang etika? Bisa disimpulkan gitu. Ya, mungkin begini ya, pembelajaran yang bisa saya petik dalam mengambil keputusan di bidang etika ini, kebetulan saya sudah buat surat sedikit kalau memang biar ini ya. Dalam mengambil keputusan di bidang etika ini saya bisa menjadi seseorang yang lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, tidak menjadi seseorang yang gegabah ya. Kemudian saya juga tidak mengambil keputusan yang egois yang mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan orang lain. Dan dalam mengambil keputusan ini, setiap keputusan yang diambil tentu kita harus melibatkan pihak lain ya untuk mengesahkan bidang etika ini dan menjadi lebih cerdas dalam menentukan situasi yang terbaik. Selain itu, dengan pembelajaran ini mengingatkan mengkaitkan kompetensi saya dalam mengambil suatu keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Jadi intinya pada saat kita mengambil keputusan itu banyak pihak-pihak yang terlibat. Tentunya kembali tidak mementingkan prinsip saya sendiri atau keinginan saya sendiri, dan kita juga jadi belajar legowo lah, semua pihak legowo. Mungkin saya punya prinsipnya,
saya tuh sebenarnya hati kecil saya condongnya ke sini nih, memutuskan yang ini. Tetapi setelah saya pelajari itu ternyata ketika saya condong ke sini lebih banyak mudorotnya ibaratnya ketimbang masalahnya. Makanya saya harus ambil yang lebih bermanfaat untuk suatu keputusan bersama. Dan tidak melupakan kebajikan di universal. Nah itu yang pentingnya itu mengacu ke itu ya. mengacu ke situ, saya harus ke situ. Jadi mengesampingkan rasa ego saya atau keinginan saya, memaksakan keinginan tidak seperti itu, tapi lebih kepada mana yang lebih karena kita kan baik, sesuai dengan yang ada di profil Pelajar Pancasila kan salah satunya musyawarah ya, atau sesuai dengan dasar negara kita salah satunya adalah kerakyatan yang memiliki komitmen yang didasarkan dalam permusyawaratan memang itu saling berkaitan. Kalau kita nggak bisa tidak bisa dipungkiri Tidak lagi bisa ya. dipungkiri lagi. Dan memang di sekolah kita harus mendidik karakter ke arah itu. betul bermusyawarah, mufakat, untuk bertoleransi seperti itu. Karena Oh, luar biasa nih Bu ya. Saya dapat banyak ilmu hari ini dari Ibu. sama-sama belajar. Betul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. Bu Eli sudah meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya nih Bu. Iya, saya juga terima kasih. Saya juga secara tidak langsung dengan begitu saya juga dapat ilmu dari kalimat Oh iya, belajar. kita sama-sama belajar Iya. ya, saling sharing ya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Sama-sama. Sekian dari saya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah dari hasil wawancara yang telah saya lakukan terkait dengan pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika dan wujudan moral. Memang kita sadari bersama setiap pemimpin harus bisa mengambil sebuah keputusan yang bijak, dan keputusan yang diambil jangan sampai membuat masalah baru bagi organisasi tersebut. Itu mudah-mudahan saya dengan mempelajari modul ini dapat lebih memahami lagi bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik untuk kebajikan universal yang tetap saya junjung. Baik, Bapak Guru hebat semuanya, terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya susun dan wawancara yang telah saya susun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Salam Bapak Guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.